Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun saat ini sedang menyaksikan siraman rohani agama Buddha, tentunya senang sekali kita bisa bertemu kembali. Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya, Soti Hotu. Pemirsa yang berbahagia, merupakan berkah yang indah pada hari ini kita kembali bertemu dalam siraman rohani agama Buddha dengan tema sangat menarik sekali, bahagia tanpa benci. Nah, sebagai narasumber telah berkenan kembali Yang Mulia Bante Sadawiro Mahatera sebagai narasumber pada hari ini. Kita akan sapa Bante dulu. Terima kasih Bante telah berkenan sebagai narasumber kembali pada hari ini. Dan teristimewa Bante, hari ini juga kita ditemani oleh umat dari Wihara Dhammasoka, bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih. Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Semoga kita selalu bahagia dan sehat. Bante, tadi saya menyampaikan dengan pemirsa bahwa tema kita itu adalah bahagia tanpa benci, Bante. Nah, pastilah akan menarik sekali tema kita ini, Bante. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama, Bante, bahagia dalam pengertian Dhamma itu, bahagianya itu yang bagaimana ya, Bante? Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang berbahagia. Bahagia tentu saja banyak jenisnya. Tapi dalam kesempatan ini saya akan awali untuk menjelaskan dua jenis kebahagiaan. Nah, ini sumbernya atau referensinya dalam Anguttara Dukkha-Nipata. Ada dua jenis kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan bermata kail. Dengan istilahnya adalah samisa sukha. Yang kedua, kebahagiaan tanpa bermata kail, niramisa sukha. Nah, nanti kita akan dalami yang terakhir, yaitu niramisa sukha, bahagia tanpa mata kail yang bersumber dari bebasnya kebencian. Jadi pas dengan tema kita ya, Bante. Betul. Nah, yang pertama adalah bahagia bermata kail. Apabila kebahagiaan yang diperolehnya siapapun, dimanapun dia dapatkan, dengan cara apapun tentunya Bapak Ibu, kalau langkah kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu berdasar keinginan, dan melalui pintu-pintu indria, misalnya indria mata kita, indria telinga kita, dan indria-indria lainnya, ketika kita melangkah untuk mencari dan mendapatkan kebahagiaan itu berdasarkan keinginan, dan melalui indria-indria kita, dengan cara apapun yang didapatkan, termasuk dimanapun kita mendapatkan, maka kebahagiaan jenis itu akan diikuti mata kail atau ada resikonya. Ya, Bante. Supaya diperjelas, misalnya kita semua kan ini hidup ini perlu kebutuhan, di antaranya adalah makanan. Iya, Bante. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan makanan berangkat dari keinginan, lantas makanan yang kita harapkan tentu saja selera yang paling kita sukainya, nggak peduli itu jauh di mana tempatnya, berapapun harganya, dicari. Akhirnya apa? Makanan yang didapatkan itu menimbulkan kebahagiaan berdasarkan makanan. Nah, itu melalui indria lidah kita. Ya, jadi kan indria ini kan banyak sekali. Jadi kita ini ambil contoh supaya kebahagiaan samisa sukha, kebahagiaan yang bermata kail itu konkretnya, jelasnya seperti apa. Yang itu kita ambil salah satu, itu kebahagiaan bermata kail adalah kebahagiaan yang berangkat dari keinginan, lantas didapatkan berupa makanan. Ya.
Nah, ketika itu didapatkan makanan yang kita harapkan dapat, kita gunakan, rasa nyaman itu kita perolehnya, akhirnya apa? Kebahagiaan didapatkan, tetapi timbul namanya kelekatan. Nah, begitu timbul kelekatan, kalau tidak kita dapatkan lagi suatu saat, maka akan menimbulkan penderitaan. Kecewa, nah, ini kecewa, kesel, jengkel. Kenapa makanan yang saya sukai sudah saya pesen ternyata hari ini habis. Ya. Gitu. Nah, ini contoh saja kebahagiaan jenis itu, kebahagiaan yang bermata kail. Kalau lebih mendasar lagi, Bapak Ibu umat Buddha khususnya, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang berbahagia, kita bisa mengambil contoh seorang wanita yang hidup pada zaman Sang Buddha yang bernama Kisa Gotami. Nah, Kisa Gotami itu seorang perumah tangga yang mengharapkan kehadirannya anak dalam keluarga. Saya yakin semua perumah tangga mengharapkan itu. Nah, Ibu Bapak yang hadir khususnya pada kesempatan ini maupun pemirsa, saya yakin Anda berumah tangga itu Anda mengharapkan adanya lahirnya anak. Sama dengan Kisa Gotami. Mempunyai keinginan yang kuat, berusaha untuk mendapatkan kelahiran anak dalam keluarga. Nah, anak telah lahir dalam keluarga. Kira-kira bahagia toh? Ibu Bapak kira-kira kalau mengharapkan anak, ternyata anak itu telah lahir dalam keluarga, bahagia. Bisa saja pesta 7 hari 7 malam. Saking bahagianya. Nah, jenis kebahagiaan itu juga bisa kita jadikan contoh kebahagiaan yang ada kailnya. Kebahagiaan yang tidak berdiri sendiri. Kebahagiaan yang masih ada bahayanya. Tapi tidak banyak orang yang mengetahui itu. Pada umumnya, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebahagiaan jenis itu ada kailnya, tidak. Contohnya apa, Bante? Jangan asal ngomong loh, misalnya. Enggak lah. Contohnya orang kan terus berulang kali mencari dalam kehidupan itu loh, mencari hal-hal itu. Nah, itu suatu contoh yang nyata bahwa tidak kapok-kapoknya kebahagiaan yang dicari didapatkan walaupun ada kailnya. Manusia tetap terus untuk mencari. Nah, kalau itu ditanyakan atau bertanya dalam hati atau pikiran perasaan kita, kenapa bisa begitu, Bante? Tentu itu permainannya awijja. Awijja itu adalah kekotoran, kegelapan batin atau moha, kebodohan batin. Jadi ketika hidup ini kita belum mendapatkan pencerahan dalam menjalani kehidupan, ya kita akan kena skenario keinginan kita. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan berdasarkan keinginan, jika itu kita dapatkan, kita bahagia. Namun kebahagiaan itu diikuti kail. Begitu Kisa Gotami punya anak bahagia, nah tidak lama anaknya itu meninggal karena dipatuk ular dalam kisah. Ya, wanita yang hidup pada zaman Sang Buddha yang bernama Kisa Gotami itu. Anaknya lucu-lucunya dipatuk ular. Ularnya berbisa pulang. Kalau ular mainan itu ya nggak akan bisa mematikan, ini mematikan. Nah, nggak bisa menerima kenyataan itu Kisa Gotami ini. Akhirnya apa? Berusaha untuk menghidupkan kembali anak dalam keadaan sudah meninggal itu tetap dibawa. Tetangga-tetangganya melihat itu kasihan. Ya hilang kesadarannya, ya jadi saking cintanya kepada anaknya, ditinggal orang yang dicintainya sampai membuat dia stres berat. Nah, suatu saat dianjurkan untuk bertemu Sang Buddha karena Sang Buddha itu ya bisa untuk menurut asumsi pada masyarakat itu ya bisa untuk tercapai apa yang diharapkan Kisa Gotami, itulah menghidupkan kembali istilah umum. Nah, tapi Sang Buddha kan caranya beda.
Ya, pendek cerita lah ya, nanti kalau kita itu panjangkan waktunya habis. Jadi untuk cerita kisah Gutami lengkap itu nanti habis ya. Jadi kita singkat saja, kebahagiaan bermata kail itu adalah kebahagiaan yang dimunculkan ketika kebahagiaan itu didapatkan berangkatnya dari keinginan. Entah itu berupa makanan, entah itu berupa harapan-harapan lainnya, termasuk mendapatkan anak dalam keluarga tadi. Kalau yang didapatkan itu berangkat daripada keinginan, mendapatkan akan kebahagiaan yang bersifat sementara, kebahagiaan bermata kail. Nah, inilah yang disebut bahagia yang bermata kail, samisa suka. Kebahagiaan yang ada resikonya, kebahagiaan yang pertama. Nah, kalau kita mau kebahagiaan yang lebih mendalam lagi, ada alternatifnya. Sebenarnya kita ini banyak bakatnya. Kebahagiaan yang bermata kail punya bakatnya. Kebahagiaan yang tidak bermata kail juga ada. Ya, tergantung kita mengelola kehidupan ini. Sejauh mana kita mengelola potensi hidup kita, nanti potensi-potensi itu akan terkondisikan, akan muncul. Kebahagiaan yang bermata kail atau kebahagiaan yang tanpa mata kail. Berarti semua dari kita ini bisa ya Bante, mempunyai kebahagiaan tanpa mata kail itu ya Bante. Bisa tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Tidak ada diskriminasi. Begitu kelahiran kita itu, kita lahir ya, kita itu mempunyai potensi, mempunyai bakat untuk bahagia jenis apapun. Masalahnya sejauh mana pemahaman kita tentang hidup ini. Itu tidak semua orang bisa memahami kehidupan ini. Setelah memahami, tidak semua orang yang memahami itu bisa mempraktekannya. Nah, itu yang faktor-faktor yang bisa membedakan. Orang kadang-kadang berhenti hanya kebahagiaan bermata kail, yaitu samisa suka, tapi ada juga yang berkembang dari samisa suka itu menjadi niramisa suka, kebahagiaan yang tidak bermata kail. Nah, berarti Bante boleh jelaskan ya Bante ya, kebahagiaan tanpa mata kail itu. Baik. Sekarang buat kita semua. Kebahagiaan yang tidak ada kailnya itu sebenarnya sudah ada dalam batin kita masing-masing sejak kita terlahir. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan maupun umat Buddha khususnya, kita tidak perlu kecil hati karena kita punya potensi atau bakat kebahagiaan tanpa mata kail itu. Nah, kebahagiaan tanpa kail itu, jika kita berusaha untuk mendapatkannya, hendaknya langkah awal untuk berusaha mencari dan mendapatkan itu, jangan berangkat dari keinginan. Melainkan kita melangkah dengan kesadaran. Nah, ini perbedaan yang mendasar di situ. Kalau kita melangkah dari keinginan, itu kebahagiaan kita dapatkan, tapi ada kailnya. Ketika kita bisa melangkah untuk memperoleh kebahagiaan tanpa mata kail, ya hendaknya kita melangkah dengan kesadaran. Pertanyaannya nih sebelum saya lanjutkan. Kita ini setiap langkah dengan keinginan atau dengan kesadaran, pemirsa? Bapak Ibu, kita ini loh melangkah kita jujur, setiap ya secara jujur. Nah, kalau kita untuk mengharapkan sesuatu yang bisa untuk mendapatkan kebahagiaan, langkah kita itu dengan keinginan atau kesadaran, itu yang harus kita ketahui. Kalau menurut Dhamma, dalam perspektif Dhamma, setiap putu jana itu orang yang masih duniawi, keduniawian. Langkah kita, langkah menjalani kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan itu berangkat dari keinginan. Maka kebahagiaan yang diperolehnya pasti akan terkategorikan masuk dalam kelompok samisa suka, kebahagiaan yang diikuti oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Jangan, kena kayak apa. Nah, itu ciri daripada kebahagiaan yang bermata kail. Kebahagiaan didapatkan, tapi kecemasan, kekhawatiran tidak bisa dilepaskan. Itu kailnya. Nah, maka ini harus kita sadari, kita ketahui, supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan kebahagiaan yang kita cari, kita dapatkan itu tidak hanya kebahagiaan bermata kail. Kebahagiaan kita dapatkan, kailnya kita bebaskan.
Nah, untuk membebaskan kailnya tidak lain adalah ya kita melangkah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sepatutnya kita dapatkan, itu mulai langkah dengan kesadaran. Sadar hidup ini perlu makan. Bujur, Bu? Jujur. Pakai bahasa Banjar juga, iyalah kita Dari Kalimantan Selatan. di Kalimantan Selatan pakai Banjar juga lah. Ya, jadi kita itu sadar hidup ini butuh makan. Tanpa ada makanan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, hidup ini kadang-kala bertahan. Nah, hendaknya sadar itu menyadari hal itu. Maka ketika kita mau restoran mana, makan sehauce apapun, ya, semahal apapun, kalau Anda dapatkan, Anda itu melangkah dengan kesadaran. Kita melangkah untuk mendapatkan makanan itu kita dengan kesadaran. Ketika makanan yang kita cari dan selera kita yang kita suka itu kita dapatkan, makan pun kita dengan kesadaran. Ya, jadi secukupnya. Coba kalau nggak dengan itu. Kalau enak, makannya banyak. 2 piring aja habis. Makannya banyak. Kalau kada nyaman, Bang, bisa kada makan, bahkan bisa keselai. Nah, itu cirinya. Tapi kalau kesadaran itu yang menjadi langkah untuk menggunakan makanan yang menyebabkan kebahagiaan, makan dengan kesadaran. Melangkah dengan kesadaran. Maka kebahagiaan yang kita peroleh, kebahagiaan dari makanan itu tanpa ada kailnya. Kena warungnya tutup, restorannya tutup atau kada tutup, tidak masalah. Ada ya dimakan, kada ada cari yang lainnya. Karena makanan itu hanya untuk kelangsungan hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, kesadaran begitu, dari kebahagiaan jenis ini, kebahagiaan yang bersumber dalam batin kita masing-masing. Potensi itu akan tumbuh berkembang tatkala potensi itu terkondisikan. Kondisinya apa? Upaya disertai kesadaran dan ada makanannya tadi, dan makanan digunakan, itu kondisi semua untuk menumbuhkan ya kebahagiaan tanpa ada mata kail. Tentu ini contoh yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kebahagiaan tanpa bermata kail itu ada yang lebih mendalam. Nah, ini ketika Ibu Bapak, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, Anda, kita semua berlatih menenangkan pikiran kita, yaitu berlatih meditasi misalnya. Nah, ketika kita berlatih meditasi, lantas membawa perkembangan batin, meditasi itu mencapai ketenangan. Ketenangan masuk yang lebih mendalam, berkualitas, yang disebut dengan istilah jana. Nah, begitu mencapai jana, nah itu kebahagiaan yang lebih mendalam lagi. Tapi itu mesti harus dijaga. Kalau nggak dijaga, jana itu masih tetap bisa untuk berlalu. Tapi dengan modal atau sebab tersebut, ketenangan pikiran, nah itu bisa untuk mengembangkan lagi, untuk mendapatkan apa? Kebahagiaan yang lebih mendasar. Ketika orang bisa merealisasi maga dan pala, misalnya sotapana, yaitu kesucian tingkat pertama. Nah, itu kebahagiaan yang mendalam, kebahagiaan yang tidak ada mata kailnya. Dipuji-kah, dicela-kah dalam kehidupannya, santai saja. Karena memang kebahagiaannya bukan karena hal itu. Kebahagiaan mengalir dari dalam dirinya. Pagi bahagia, siang bahagia, sore bahagia, malam pun bahagia. Kira-kira pemirsa, Ibu Bapak, suka kada kalau begitu? Tidak cukup suka loh ya, harus berjuang. Gitu. Kalau pertanyaan suka kada, kita semua suka, tapi tidak cukup suka. Kita mesti harus memahami dan untuk melaksanakan. Nah, ini jenis kebahagiaan yang tidak bermata kail. Karena melangkah dari kesadaran, berupaya dan mendapatkan dengan kesadaran, menggunakan pun ya dengan kesadaran. Nah, ini perkembangan dari batin latihan meditasi. Maka seringkali kan kita kalau latihan meditasi itu kan mengembangkan kesadaran. Itu sebenarnya agar aktivitas kita itu, langkah aktivitas kita itu
disertai kesadaran supaya mendapatkan kebahagiaan tanpa bermata kail. Tapi Bante kan tentu tidak segampang kita bicarakan ya Bante. Setuju. Gitu, Bante. Ya. Mungkin untuk menjawab nanti pertanyaan apa sih yang harus kita lakukan, terutama yang kita ini banyak keinginan Bante sebagai manusia. Mungkin langkah awalnya, tapi nanti Bante jawab ya Bante. Baik. Kita akan lewat dulu yang mau lewat dulu. Kami persilahkan. Terima kasih pemirsa yang masih setia menyaksikan acara Siraman Rohani Agama Buddha. Tema kita sangat menarik sekali, yaitu bahagia tanpa membenci, dengan narasumber yang sudah sangat kita kenal, Yang Mulia Bante Sadawiro Matera. Tadi Bante sudah banyak menjelaskan bahwa kebahagiaan ada yang bermata kail dan tidak, dan tentunya yang diharapkan yang tidak bermata kail ya Bante. Nah, tadi yang saya kita lanjut pertanyaan saya Bante. Tentunya tidak segampang itu ya Bante. Kita untuk merubah dari yang bahagia berkail dengan yang tidak berkail. Itu Bante langkah awal Bante sebagai manusia yang kita ini banyak sekali keinginan-keinginan, kebahagiaan yang dengan keinginan-keinginan itu Bante. Ya, yang pertama adalah kalau ada sesuatu yang baik dengan tidak baik, manusia pada umumnya kan milih yang baik. Kalau ada yang baik dan lebih baik lagi, nah, tentu saja kan milih yang lebih baik. Kalau yang lebih baik dan ada yang sempurna dalam kebajikan, nah misalnya ini kita anggap tahapan-tahapan pilihannya, tentu saja kita milih yang lebih sempurna tadi. Nah, itulah rasionalitas kita. Nah, kita itu jadikan pijakan, oh kalau kebahagiaan yang bermata kail itu ada penderitaan, dan kebahagiaan tanpa bermata kail itu tanpa penderitaan, kenapa saya tidak memilih yang lebih baik? Nah, itu pilihan, baru-baru kan usaha. Nah, itu rasionalitas pada umumnya orang. Nah, kesanalah kita ini kan yakin kita ini mempunyai itu tahapan itu, rasionalitas dalam berpikir. Nah, ketika orang menggunakan rasionalitas dalam berpikir, maka seiring dengan waktu perjalanan atau aktivitasnya, setelah mendapatkan kebahagiaan, kok ada kailnya, bahagiaan kok apa, ada nggak yang nggak ada? Oh ada. Lantas pemahaman itu menuntun, menggeser dari kebahagiaan bermata kail menjadi tidak bermata kail. Memang seperti Ibu Lelen tadi sampaikan, kan tidak semudah itu, setuju. Itu memang tidak semudah itu. Kadang kita memahaminya, tapi untuk melakukannya itu kan tidak semudah apa yang sudah kita pahami. Tapi kalau kita ada komitmen pada diri kita, ada tekad dan yakin kita punya potensi bisa mendapatkannya, nah itu akan akumulasi daripada faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan yang semula dari samisa suka kebahagiaan bermata kail menjadi niramisa suka kebahagiaan tanpa bermata kail, khususnya karena yang membebaskan kail-kailnya ini harus bisa mengikis sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Ya, kita ini kan manusia duniawi itu masih banyak sifat buruk. Ya, kesel, jengkel, marah, ngambek dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita ketahui, itu hal yang tidak baik, kita kikis pelan-pelan. Sadar itu sebab daripada penderitaan, kita kikis. Dan berikutnya kita bisa untuk mengikis di antara loba, dosa, moha. Lah itu akar daripada penderitaan, akar daripada kejahatan. Nah, kalau tiga-tiganya ini tentu kita bahas perlu waktu panjang. Kita kerucutkan kepada satu yang namanya dosa. Dosa itu adalah kebencian. Nah, ketika Ibu Bapak pemirsa yang budiman TPRI Kalimantan Selatan, kita menyadari punya potensi untuk mendapatkan kebahagiaan tanpa mata kail, kita juga punya kemampuan untuk mencapai itu. Hal-hal itu sudah kita sadari pada diri kita, lantas kita mau berupaya dengan cara misalnya kita ini kira-kira walaupun nggak membenci orang, bisa nggak dibenci orang? Bisa, Bante. Bisa. Sangat bisa, Bante. Itu bisa, itu kita alami, bukan cerita kosong itu. Walaupun nggak benci juga bisa dibenci orang.
Nah, ketika hal itu terjadi pada diri kita, demi apa? Demi kebahagiaan diri kita harus ingat. Mendapatkan kebahagiaan tanpa bermata kail, kebahagiaan untuk membebaskan kebencian yang ada dalam diri kita. Bukan untuk membebaskan orang-orang jangan membenci kita, itu nggak mungkin. RT 1 bebas membenci kita, RT 2 katanya. Bisa begitu jadinya. Jadi bukan itu domain kita. Domain kita adalah bagaimana ketika kita tidak membenci, tetapi kita bisa dibenci orang. Nah, dalam Dhamma atau perspektif Dhamma ajaran Sang Buddha itu ada syair dalam Dhammapada, syair 5, itu ada syair kebencian itu tidak akan bisa berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian itu bisa berakhir jika kebencian itu dibalas tanpa membenci. Nah, ini prinsip, itu pedoman. Itu yang harus jadikan pedoman kita sebagai umat Buddha. Ketika kita tidak salah disalahkan, tidak membenci dibenci orang, kita harus bagaimana langkah kita? Jangan balas. Kenapa dibalas? Enggak dibalas, karena dibalas itu tidak akan mungkin menyelesaikan hal tersebut, masalah tersebut. Dari mana referensinya? Dalam Dhammapada syair 5. Nahi wirana wirani samanti dakuda canang awirna cak samanti esadamo sanan tano. Syairnya begitu. Tadi kebencian tidak bisa berakhir dibalas dengan kebencian. Kebencian bisa berakhir jika dibalas tanpa membenci atau dengan cinta kasih. Itu rumus. Itu hukum. Nah, ketika cara berpikir kita demikian, itulah sebenarnya untuk mengikis kekotoran batin, untuk mengikis sifat-sifat buruk kita. Itulah akan kita mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya bebas dari mata kail. Karena kalau bisa membebaskan kebencian yang ada dalam diri kita. Nah, ini satu contoh saja karena kita bisa mengalami hal itu. Enggak salah disalahkan, enggak benci, bisa dibenci orang, bisa. Itu jangan dibalas. Karena kalau kita balas, enggak akan selesai. Malah dalam Dhammapada itu latar belakangnya syair 5 tersebut, itu dari kehidupan berikutnya itu ketemu terus. Kebencian dan kebencian saling terus balas dendam gitu. Kayak seri drama saja Bante gitu ya. Nah, kalau itu dibuat drama bagus malah panjang Bante ya. Panjang, tapi bukan mengajak untuk membenci, mengajak kebencian itu hendaknya dibalas dengan cinta kasih. Nah, itu ada syair dalam pada ini sangat inspiratif sekali untuk apa menjalani kehidupan kita tatkala kita tidak membenci dibenci, tidak salah disalahkan, hendaknya kita harus kembali kepada syair tersebut, jangan balas. Karena kalau kita membalas, kita akan masuk dalam skenario keburukan yang akan kita lakukan. Nah, itu salah satu cara untuk bagaimana supaya mudah kebahagiaan tidak bermata kail itu kita dapatkan. Mengikis kekotoran batin di antaranya kebencian dengan cara berpikir. Jadi sesuai dengan tema kita ya Bante, bahagia tanpa membenci, dan kita semua ini pasti sudah pernah mempunyai membenci ataupun kita dibenci orang ya Bante. Tadi Bante sudah memberikan sangat bagus sekali tentang syair Dhammapada Pak. Itu ya Bante. Jadi misalnya muncul kebencian itu kita ingat ya Bante ya, syair itu ya. Betul. Kebencian bahwa tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang hadir di studio, ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Karena tema kita bagus sekali ini, menyangkut juga kehidupan kita sehari-hari. Tadi tentang membenci dan dibenci. Nah, mungkin kalau kita tidak dibenci, kita tidak membenci, kita dibenci orang. Atau belum dulu, kita akan lanjut yang lain lagi ya. Lanjut dulu ya Bante, mungkin mereka masih siap-siap untuk pertanyaan. Baik. Ya Bante. Nah Bante, tentunya juga ini tidak segampang itu ya Bante. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia ini Bante, walaupun sudah tenang-tenang, nanti suatu saat ada pemicunya Bante. Kita bisa ingat lagi, benci lagi Bante. Nah. Ya memang segala hal dalam kehidupan yang kita jalani bersama ini tidak ada yang mudah ketika kita belum bisa. Itu prinsip prinsip pemahaman dalam kehidupan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu tidak ada yang mudah ketika kita belum bisa, belum terampil mengerjakannya. Tapi kalau kita mau latihan,
kita bisa menjadi bisa dan terampil dalam arti mengendalikan diri kita, khususnya mencegah kebencian yang muncul dalam diri kita yang semula sulit ya, yang semula itu sulit itu akan menjadi mudah. Karena apa? Sulit itu tandanya orang belum terampil, mudah itu tandanya orang sudah terampil dalam mengendalikan dirinya. Maka ajaannya dalam praktek Dhamma kita harus untuk mengendalikan diri kita. Kalau ada pancingan tadi, sebenarnya kita sudah baik-baik saja, Bante, tapi kondisinya ada saja, pancingan ada itu. Nah, itu jadikan kendali diri kita. Nah, sekarang yang kedua, cara berpikirnya tadi kan kebencian itu tidak akan mungkin bisa berakhir jika dibalas dengan kebencian. Referensinya dalam Dhammapada Syair 5. Sekarang yang kedua, bisa jadi kita itu nggak salah disalahkan, nggak benci juga bisa dibenci orang. Nah, cara berpikir kita bagaimana? Kita itu berada di mana? Nah, Dhamma, ajaran Sang Buddha, mengajak kita untuk berpikir yang logis, yang realistis, di mana kita berada. Kita ada hidup di dunia. Nah, di dunia kita berada, tidak mungkin kita bisa bebas dari dua kondisi dunia. Untung dan rugi, dipuji dan dicela. Di antaranya itu kondisi dunia. Nah, ini harus kita ketahui, harus kita sadari keberadaan kita, eksistensi kita di mana kita ada di dunia. Karena di dunia memang begitu. Tidak ada orang yang tidak dipuji dan tidak ada orang yang tidak dibenci. Tidak selamanya orang dipuji dan tidak selamanya orang dibenci. Itu kondisi dunia. Nah, ketika kita tidak salah disalahkan, ketika Anda tidak membenci dibenci, lantas ingatan, kesadaran, pemahaman hendaknya kita ajak kepada apa? Penyadaran diri kita ada di dunia. Memang di dunia itu demikian adanya. Jadi ketika hal itu bisa membangkitkan kesadaran diri kita, di mana sih kita ada di dunia? Di dunia kondisinya apa? Ya dibenci dan dipuji. Kalau nggak dipuji, ya dibenci. Jangankan kita yang belum sempurna. Yang telah sempurna seperti Guru Agung Maha Sempurna Sang Buddha, tetap juga yang tidak suka, yang tidak sependapat, itu bisa juga menjelekkan, menjatuhkan, membencinya. Itu sebagai kondisi di mana Guru Agung Maha Sempurna Sang Buddha berada. Demikian pula kita. Nah, ketika hal itu kita sadari, kan kita tidak perlu capek-capek misalnya, Pak, salah saya apa sih kalau Bapak membenci saya? Niat hati maksudnya kan klarifikasi. Iya, niat hati maksudnya kan ingin mendapatkan penjelasan. Enggak jelek juga itu bagus juga. Kalau salah, saya akan minta maaf. Iya, kalau saya salah, saya akan bisa memperbaiki niatnya. Iya. Ya kalau jawabannya pas yang kita harapkan, tidak peduli Anda tahu salah atau tidak salah. Pokoknya aku nggak suka Anda. Gimana? Tambah benci jadi ya. Bisa tambah benci. Kalau jawabannya itu. Oleh karenanya, pemahaman di mana kita berada, kita ini di dunia. Di dunia itu tidak bisa bebas dari kondisinya. Ada siang, Bu, lanjutannya pasangannya apa? Malam. Ada pagi? Sore. Hebat sekali ya, begitulah kondisi di dunia ini. Nah, kalau kita bisa mengetahui itu, kenapa kita nggak mau dibenci orang, maunya dipuji orang saja? Nah, itu kan ketidaktahuan batin kita. Semestinya kan itu bisa menyadarkan diri kita. Pujian itu adalah harapan saya, tapi dipuji dan dicela itu adalah kondisi saya di dunia. Harus lengkap ini pemahamannya. Jadi mencari nilai positif, mendapatkan pujian, usaha mendapatkan itu baik. Itu harapan sebagai manusia. Tapi di mana kita berada? Di dunia. Di dunia tidak lepas dari kondisinya itu. Nah, maksud saya, keberadaan kita ini di mana? Di dunia. Ketika kita tidak salah disalahkan, ketika kita tidak membenci dibenci orang, supaya apa? Tidak reaktif kita, tidak akan membalas.
Karena kalau kita balas juga tidak akan selesai. Tadi yang pertama. Yang pertama kan saya dalam Dhammapada kan sudah kita kupas bersama kan. Yang kedua ini menyadari akan keberadaan kita di dunia memang demikian adanya. Bukan karena tahun ini kita sial ciong gitu, bukan. Itu memang resiko hidup di dunia, nggak ada yang tidak mendapatkan resiko itu. Nah, dengan menyadari hal itu supaya kita bisa untuk mengikis. Mengikis apa? Mengikis sifat-sifat buruk yang ada dalam batin kita. Khususnya tidak untuk menumbuh kembangkan sifat jelek kotoran batin, yaitu kebencian. Kalau itu terkikis karena usaha kita, para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan khususnya umat Buddha, ya kita mendapatkan kebahagiaan yang tanpa kail. Niramisa sukha, karena itu memang sudah ada dalam batin kita, potensinya, bakatnya. Tinggal kita mau nggak mengelola. Cara mengelolanya bagaimana? Untuk tidak membenci walaupun dibenci. Karena itu resiko hidup di dunia. Nanti akan enak Bante didengar tapi sulit untuk dilakukan Bante. Memang sulit, tidak mudah kalau kita belum terampil. Tapi kan kita belajar Dhamma ini kan kita supaya terampil. Yang nggak bisa supaya menjadi bisa. Yang sudah bisa supaya menguasai atau terampil. Tatkala kita sudah menguasai atau terampil, khususnya mengendalikan diri kita supaya sifat buruk tidak tumbuh berkembang, kebahagiaan itu tidak kita harapkan pun akan tumbuh berkembang. Karena memang sudah ada sejak kita terlahir. Kalau kondisinya telah terkondisikan, sebabnya telah ada. Kalau sebabnya belum ada, ya sama dengan mengharapkan kayak musim buah yang tidak musim buah, dapatkan buah yang tidak musim buah. Musimnya ya tidak musimnya, ya nggak dapat gitu. Tentu saja ini buah yang musiman loh ya. Ya, bagus sekali tadi kata-kata dari Bante ya, bahwa kita semuanya mengharapkan dipuji, tapi kenyataannya belum demikian dan kita harus menyadari ya Bante kondisi ini. Nah, nanti dipersilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, boleh mau bertanya ya, dipersilahkan. Ya. Namo Buddhaya Bante. Sebutin namanya dulu biar pemirsa yang menyaksikan dari TVRI juga tahu namanya siapa ya Ibu. Namo Buddhaya Bante, saya Lucy. Saya mau bertanya, untuk kita dapat meminimalisir ketidakbahagiaan yang harus kita kendalikan, apakah keinginan atau reaksi batin kita ketika keinginan itu tidak menjadi nyata Bante? Anumodana Bante. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ketika sesuatu yang kita dapatkan memunculkan kebahagiaan itu berdasarkan keinginan, itu ujung-ujungnya pasti ada penderitaan, ketidaksukaan dan lain sebagainya, itu kailnya. Sedangkan yang niramisa sukha itu hendaknya mendapatkan sesuatu yang bisa menimbulkan kebahagiaan diawali dengan kesadaran, itu landasannya. Ya, kalau itu bisa kita latih, meminimalisir daripada penderitaan, itu akan kita bisa lakukannya. Jadi pemahaman, latihan, ya, jadi pemahaman, latihan seiring dengan waktu itu akan kita dapatkan. Jadi bisa meminimalisir daripada penderitaan yang diakibatkan dari mata kail, kebahagiaan didapatkan itu kalau kita melangkah dengan kesadaran untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi dari bermata kail menjadi tidak bermata kail, yaitu caranya ke sana. Ya, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Sekarang yang ketiga adalah bisa juga kita itu tidak salah disalahkan, bisa juga kita tidak dibenci orang. Nah, kalau keadaan seperti itu, pada umumnya kan orang kan yang dilihat kan yang membenci itu. Saya nggak salah loh, kalau kamu macam-macam pasti saya akan lawan. Nah, kalau itu yang menjadi pola pikirnya, tentu saja ini tidak akan bisa untuk mendapatkan kebahagiaan yang tidak bermata kail. Nah, itu cara berpikirnya adalah
yang datang pada diri kita, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, khususnya umat Buddha, itu tidak lain adalah dari buah perbuatan kita sendiri. Entah kita dipuji atau entah kita itu dibenci orang, itu cara berpikir kita yang datang pada diri kita itu adalah buah daripada perbuatan kita sendiri. Nah, ketika kita cara berpikirnya benar seperti itu, maka untuk mengikis daripada kebencian itu bisa, karena kalau saya nggak berpikir demikian, itu saya panen dan nanam lagi. Dibenci orang walaupun kita nggak membenci itu panen buah karma buruk. Kalau kita responsif reaktif dalam hal itu kita nanam lagi. Begitu panen karma buruk berupa dibenci orang, kita nanam lagi karma buruk, yaitu panen lagi, nggak akan ada habisnya. Maka yang ketiga ini harus kita membangun penyadaran diri, itu tidak lain adalah buah dari karma buruk kita. Walaupun orang lain yang membenci itu tidak lain karma buruk kita sendiri. Nah, dengan demikian kebahagiaan tanpa membenci itu bisa kita dapatkan. Ya, Bante, terima kasih untuk penjelasannya dulu sampai saat ini. Kita akan jeda sebentar ya, Bante. Kami persilahkan untuk yang lewat dulu. Terima kasih pemirsa yang masih setia menemani kita dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha. Pemirsa, tema kita tadi sangat menarik sekali, yaitu bahagia tanpa benci. Dan tadi sudah Bante menjelaskan sampai yang benci, yang penyadaran bahwa itu karma masa lalu kita ya Bante. Betul. Nah, tapi Bante, kadang-kadang kita berinteraksi dengan orang ini kan Bante, kenapa misalnya kamu melakukan hal ini dengan saya, terus jawabannya, kan sudah tahu saya ini pemarah, kenapa kamu bikin saya marah? Nah, itu Bante, kalau kita ketemu orang-orang yang demikian itu Bante, apa yang kita lakukan, baik diam aja atau kita bagaimana Bante? Ya, kalau diam saja tentu saja itu tidak tepat atau kurang bijaksana. Yang harus kita lakukan adalah kita gunakan pemahaman kita, pengertian kita. Berharap kita mempunyai pengertian. Pengertian itu kita hendaknya gunakan untuk bersikap, menyikapi ketika orang tadi suka usil, suka ganggu, begitu ditanyakan, kan memang watak saya begini. Gitu, tadi kan pertanyaannya. Nah itu harus bagaimana? Apakah diam saja kan begitu pertanyaannya? Nggak harus diam, mengerti bahwa memang dia begitu. Kalau kita tidak mengerti bahwa dia memang begitu, suka usil, suka marah, suka ganggu, dan lain sebagainya, kita tidak mau memahami dia memang begitu, itu sama dengan yang sering saya pakai candaan itu. Di rumah ada kucing, mengharapkan kucing itu kukuruyuk, gitu. Ya, harus memahami bahwa kucing itu adalah meong, begitu. Itu memang karakternya orang, dia memang begitu. Maka kalau kita tanya juga, saya ini kan nggak mengganggu Anda, saya nggak buat persoalan Anda. Kenapa sih Anda itu suka mengganggu saya terus? Jawabannya apa? Nah memang watak saya kan begini. Ya. Nah itu harapannya Anda, kita semua harus mengerti. Kita punya nggak pemahaman, pengertian. Pengertian tentang apa? Pengertian satu tentang orang tersebut. Misalnya, dia memang begitu orangnya, karakternya memang begitu. Pengertian ini yang akan membantu kita. Satu. Yang kedua, ya, kita di mana? Di dunia. Di dunia ini memang banyak warnanya manusia gitu. Antaranya orang seperti itu. Nah ini semua diperlukan pemahaman. Maka kita belajar Dhamma sebenarnya kan kita itu supaya mendapatkan pemahaman. Iya betul. Mendapatkan pengetahuan, pemahaman, pengertian. Pengertian tentang hidup ini. Sejauh kita mempunyai pemahaman, pengertian, mengerti bahwa orang tersebut sedemikian rupa karakternya, itu akan membantu diri kita.
Celakanya kan kita sendiri, kamu itu mau mengerti saya dong, saya ini nggak mau diganggu, kan begitu. Ya, kita pun menuntut orang tersebut mengerti pada diri kita. Sedangkan orang tersebut nggak mau ngerti, orang lain harus mengerti kepada dirinya. Nggak ketemu ya, Bante? Nggak ketemu, ini persoalan terjadi. Maka ketika ketemu orang tersebut, Bante, wataknya seperti itu, kita apakah diam saja? Jangan. Kita harus mengerti. Memang dia karakternya seperti itu. Apakah cukup Bante mengerti lantas selesai? Tentu saja pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, khususnya umat Buddha, tidak langsung selesai. Tetapi itu ibarat masak adalah bahan yang harus dimasak sudah ada. Ibarat masak kan masih perlu lain-lainnya, prosesnya dan bahan baku lainnya yang harus Yang kedua adalah setelah mengerti, kita untuk bersikap. Kita mau diem di situ dengan latihan kesabaran, itu bersikap. Iya, betul. Ya, bersikap sekaligus bertindak. Iya, Bante. Sikap kita tetap saja memang kita ketemu dengan dia, saya akan gunakan untuk latihan melatih kesabaran. Nah, itu bersikap dan bertindak. Sejauh mana Anda punya komitmen itu. Tapi kalau kita bahwa itu sarana untuk berbuat baik bagi diri kita, untuk diri kita, pasti mempunyai daya tahan. Berarti itu tulus kita untuk menyikapi, menggunakan latihan itu untuk kebaikan diri kita, itu mempunyai daya tahan. Tapi kalau itu hanya kita pura-pura atau gaya saja supaya kita kelihatannya ya penyabar gitu ya nggak tahan. Lantas keluar jurusnya, kesabaran itu ada batasnya gitu. Karena apa? Karena kita nggak tulus. Kalau semakin tulus, ya sudah semampu kita untuk menyikapi latihan. Memang dia begitu. Masa kucing saya harapkan kukuruyuk, ya pagi meong, siang meong, sore meong. Karena kucing memang ya meong. Nah itu mengerti, tanpa mengerti itu nggak mudah. Sudah mengerti saja mesti harus bersikap dan bertindak. Wah, aku bersikap, bertindak untuk apa? Latihan. Untuk kesabaran diri saya. Kalau itu terjadi latihan itu, siapa yang akan menjadi sabar? Diri kita sendiri. Itu mempunyai kekuatan. Enak amat, dia sudah terlalu ngebulin saya kok saya harus sabar. Lah itu cara berpikirnya salah. Seolah-olah yang enak mereka atau dia. Sedangkan itu kan latihan. Ini satu. Nah, bagaimana setelah mengerti, apakah selesai? Belum. Hendaknya bersikap dan bertindak. Untuk apa? Sarana latihan diri kita agar kesabaran kebaikan itu muncul. Ini harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, nggak jadi. Karena ini kelihatannya mudah, tapi ini nggak mudah. Nah, yang mudah ini yang kedua. Kalau memang nggak tahan, ya tinggal saja cari angin segar gitu loh. Misalnya menghindar dulu karena daya tahannya memang belum kuat. Nggak ada komitmen untuk latihan ya. Cari ya suasana yang baru lagi supaya kan emosi ini reda, dari dua belah pihak itu reda. Gitu. Nah, ini cara umum ini. Cara umum untuk mengatasi masalah seperti itu. Daripada menyalahkan misalnya pintu rumah ini gara-gara dulu bangun rumah pintunya ini salah ini gara-gara ini tanah huruknya tanah dari dekat kuburan gitu. Nah ini kan bukan menyelesaikan masalah tapi akan menambah masalah. Jadi cara menyikapi bagaimana mengerti, menyikapi dan melangkah. Syukur-syukur kalau suatu saat pemahamannya berkembang ini sikap dan tindakannya membawa manfaat, bisa menerima. Sudah, kalau sudah penuh bisa nerima itu selesai. Damai, kebahagiaan. Bahagia terus ya, Pak? Ya bahagia. Dia mau, tapi jangan sampai saya anggap radio rusak kamu. Kan ada orang yang berpikir itu anggap itu radio rusak gitu. Cuek katanya. Cuek tidak dianjurkan, sadar memang demikianlah hidup itu. Itu yang dianjurkan. Jangan sampai cuek. Kalau cuek nanti akan nggak melakukan kewajibannya. Ya kalau nggak itu orang dekatnya. Kalau itu orang dekatnya masa dicuekin? Orang dekatnya kan tahu toh, misalnya pasangan hidupnya, misalnya keluarga-keluarga dekat lah, ya nggak boleh dicuekin. Tapi sadar memang demikian wataknya, sifatnya. Begitu. Ya itu Bante. Kalau kebencian itu untuk diri kita, kita bisa harus pertama penyadaran, pemahaman dan juga apa acuan dari yang Bante sampaikan tadi dengan Dhammapada juga. Nah sekarang misalnya Bante, kita nih di dalam punya di antara keluarga kita Bante, misalnya anak kita lah Bante, mereka suatu waktu itu mendapatkan suatu yang membuat anak kita itu bisa
kebenciannya tuh luar biasa Bante kepada seseorang misalnya Bante. Nah, sebagai orang tua Bante, tentunya kita kan menginginkan anak kita tidak bersikap demikian Bante. Sekarang bagaimana untuk kita membantu orang di luar kita yang membenci Bante? Kalau tadi kan Bante untuk diri kita ya Bante. Bisa Bante berikan solusinya? Ya kalau misalnya orang lain nggak membenci dengan kita, itu bisa kita usahakan, tetapi tidak bisa kita selesaikan. Ada, bisa kita minta bantuan orang lain, siapapun yang sekiranya bisa membantu, itu patut dilakukan. Tetapi kalau supaya orang lain tidak membenci kita, orang lain ini dalam arti orang banyak ya. Kalau si A, si B saja 1 orang, 2 orang itu kemungkinan bisa. Ya kemungkinan bisa itu bukan berarti pasti bisa ya. Itu tergantung misalnya kaitan-kaitan karma masa lalu ya yang panjang. Itu sudah saatnya belum dia sudah selesai hubungannya, masih panjang. Tapi kalau mengharapkan orang lain nggak membenci kita, itu tidak mudah. Walaupun tidak mudah, ya boleh dicoba. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana ketika orang lain membenci kita, kita tidak membenci. Itu yang bisa kita lakukan. Dengan istilah begini, jangan mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan. Sebab kalau kita mengerjakan yang tidak bisa kita kerjakan, ya pekerjaan itu tidak akan bisa selesai juga. Hasilnya juga kurang bagus. Iya, kurang bagus karena memang itu nggak bisa dikerjakan. Tapi kerjakanlah memang tugas pekerjaan yang bisa dikerjakan. Yang bisa dikerjakan apa? Yang bisa dikerjakan adalah membersihkan sifat buruk atau kotoran batin yang ada dalam batin kita. Itu yang bisa kita kerjakan. Kalau ada pertanyaan gini, dibenci dengan membenci, kita pilih biarlah dibenci. Asal jangan membenci. Karena dibenci itu domain orang lain. Domain orang lain itu. Jadi nggak mungkin kita bisa untuk membebaskan itu. Sama dengan gini, mengharapkan matahari di siang hari nggak terik, nah itu bukan domain kita. Tetapi bagaimana walaupun matahari itu terik, tapi tidak kita kepanasan. Kita bisa pilih bawa payung, kita cari pohon yang rindang, atau kita di ruangan yang memang dikasih AC. Di siang hari yang terik nggak akan kepanasan juga. Tapi kalau kita mengharapkan matahari supaya nggak terik di siang hari, itu nggak pekerjaan kita, ya nggak pekerjaan. Itu ilustrasi saja. Ibaratnya kalau orang misalnya tidak suka dengan kita, itu hak orang. Apakah nggak perlu Bante menjelaskan? Perlu, tetapi itu pekerjaan yang memang tidak bisa menyelesaikan. Nah, itu menjelaskan itu, klarifikasi itu adalah kita jadikan sarana untuk berbuat baik bagi diri kita sendiri. Jangan sampai itu lantas kita berharap orang lain tidak akan membenci kita. Itu nggak mungkin. Nah, itu yang semestinya kita lakukan. Semestinya yang tidak kita lakukan, yang nggak perlu dilakukan. Ya, terima kasih Bante untuk segala penjelasan Bante tadi tentang bahagia tanpa membenci, yang dimana juga bahagia itu ada yang bermata kail dan yang tidak, yang kita tentu harapkan ada yang tidak bermata kail. Nah, pada kesempatan ini pemirsa yang berbahagia yang menyaksikan acara Siraman Rohani Agama Buddha pada hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya, juga kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita untuk belajar Dhamma, bahas Dhamma, dan juga terlebih kepada Yang Mulia Bante Sadawiro Mahatera sebagai narasumber. Namun sebelum kita berpisah Bante, kami mohon Bante untuk bisa memberikan pesan-pesan ataupun kesimpulan-kesimpulan dari tema kita yang pada hari ini. Bante, kami persilahkan. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, khususnya umat Buddha, yang bersama kami pada kesempatan ini, setiap orang hidup mengharapkan hidupnya bahagia. Soal kebahagiaan bermata kail maupun tidak bermata kail itu adalah tahapan kebahagiaan. Itu semua bisa kita upayakan. Namun apabila kita bisa bebas dari kebencian, ini dalam Dhammapada 179 Sukawaka, Sang Buddha menyampaikan ajaran kepada kita semua. Demikian bunyi syairnya, susukang wata jiwama, werinisu awerino, werinisu manusisu, werino awerino. Artinya apa? Sungguh berbahagia jika kita hidup tanpa membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita bisa hidup tanpa membenci. Kita akan memperoleh
kebahagiaan yang tanpa bermata kail. Mari kita berusaha tanpa membenci, kendati kondisi kehidupan ini tidak semulus apa yang kita harapkan, agar kita memperoleh kebahagiaan tanpa membenci. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh kru TVRI Kalimantan Selatan yang luar biasa telah membantu siaran agama Buddha pada hari ini. Terima kasih, dan juga kepada pemirsa, semoga kita bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih juga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, dan mohon Bante untuk berpisah dengan pemirsa. Bante membacakan doa kebahagiaan untuk kita semua. Mari semuanya bersikap anjali. Kita pancarkan sifat luhur cinta kasih kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk turut serta berbahagia. Sapi sata bawantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu.